Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pergerakan jemaah haji Indonesia telah bergabung bersama kami rekan jurnalis Indonews yang juga tim media center haji Ike Kesuma yang kini berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Bung Ike, bagaimana update pergerakan jemaah haji hingga hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi dan pemirsa dapat diinformasikan untuk jamaah haji yang gelombang 2 yang berangkat dari kota Makkah menuju ke Madinah hingga sore hari ini telah mencapai 9.400 jamaah yang telah diberangkatkan ke Madinah untuk jamaah haji gelombang 2. Sementara itu, untuk jamaah haji gelombang pertama yang akan diberangkatkan ke tanah air untuk kembali ke tanah air, untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing, telah mencapai 124 kloter dengan total hampir 49.000 jamaah. Dan ini menandakan kota Makkah saat ini sudah mulai tampak sepi dari kehadiran jamaah haji Indonesia dan nantinya akan diiringi dengan pengurangan jadwal bersalawat karena jumlah jamaah yang telah berkurang. Untuk penginapan-penginapan pun juga sudah mulai tampak lengang, hanya tinggal menunggu jamaah yang akan kembali ke tanah air. Yudi. Bagaimana kemudian pelayanan untuk jemaah lansia, apakah juga sudah mulai banyak yang pulang atau seperti apa, Bung Ike? Ya, untuk jemaah haji lansia di setiap kloter tentu jumlahnya juga cukup banyak. Dan ini juga masih menjadi perhatian petugas haji Indonesia yang masih berada di kota Mekah, baik di kota Mekah maupun di Madinah. Nah, prioritas untuk jamaah haji lansia disabilitas ini akan selalu menjadi prioritas bagi Kementerian Haji karena jumlah jamaah yang lansia dan disabilitas ini juga angkanya cukup tinggi. Belum lagi jamaah yang berisiko tinggi. Selain itu, juga jamaah yang memiliki keterbatasan untuk jamaah yang telah menyelesaikan puncak haji pasca Arbusna. Banyak sekali jamaah yang mulai merasa kelelahan dan saat ini hingga catatan saat ini yang tadi saya pantau, jumlah jamaah haji Indonesia yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit telah mencapai 239 jamaah. Dan ini tentu saja akan membutuhkan waktu untuk jamaah yang akan berangkat ke Madinah maupun kembali ke tanah air setelah mereka pulih terlebih dahulu. Yudi. Baik, kami lihat Bung Ike sepertinya nampak lebih kurus kalau dari sini ya. Sebelum berangkat dan sekarang agak berbeda. Kamera, Bung Yudi. Oh, kamera. Tapi sepertinya karena capek bertugas juga ya, apalagi panas di sana ya Bung Ike ya. Ya, kalau untuk merasakan pengalaman bertugas selama di Arab Saudi, selama dalam pelayanan sebagai petugas di Masjidil Haram, mungkin kami sempat merasakan ini ujian yang berat. Ternyata pada saat pelayanan untuk membantu jamaah pada saat puncak Arbusna, terutama di Jamarat, yang selama 3 hari itu ternyata lebih berat daripada bertugas di Masjidil Haram. Itu tentu saja sempat akan menguras tenaga dan membutuhkan butuh waktu yang cukup, istirahat yang cukup. Karena saya sendiri sempat tepar 2 hari dan akhirnya sempat mendapatkan perawatan. Walah, Bung Ike, pokoknya yang sehat-sehat, lancar-lancar bertugas di sana ya. Terima kasih banyak Bung Ike. Amin. Ditunggu kepulangannya, kangen bertugas lagi di studio Sindo nih bersama Bung Ike ya. Selamat malam waktu Indonesia. Sampai jumpa Bung Ike, Assalamualaikum. Berikutnya kita ke informasi hiburan. 2 aktor laga Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di panggung perfilman dunia. Joe Taslim dan Yayan Ruhian tampil dalam film aksi internasional The Furious. Dan berikut wawancara eksklusif rekan kami Herjuno Syaputra dan juru kamera Septian Bayu Wicaksono bersama aktor internasional Joe Taslim. Nama Indonesia kembali berkibar di kancah perfilman dunia. 2 aktor laga tanah air, Joe Taslim dan Yayan Ruhian, dipercaya menjadi bagian dari film action internasional The Furious yang disutradarai Kenji Tanigaki, sosok yang dikenal luas dalam perfilman laga Asia. Dalam The Furious, Joe Taslim memerankan karakter Navin, seorang jurnalis yang membantu seorang ayah menyelamatkan putrinya dari jaringan kriminal. Sementara Yayan Ruhian turut memperkuat jajaran pemeran dengan kemampuan bela diri yang telah menjadi ciri khasnya di layar lebar.
Joe Taslim telah dikenal dunia melalui sejumlah film internasional seperti Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat. Sementara Yayan Ruhian mendapat pengakuan global lewat penampilannya dalam The Raid dan berbagai produksi internasional lainnya. The Furious digadang-gadang sebagai salah satu film laga yang paling dinantikan tahun ini berkat kualitas koreografi, pertarungannya, dan jajaran pemain yang kuat. Film ini sebelumnya telah menjalani pemutaran perdana di Festival Film International Toronto, Kanada, dan akan resmi diputar di tanah air pertengahan Juni. Kenapa sekarang dan momen apa yang membuat Kak Jo dan tim juga, Kenji juga ya, sutradaranya, akhirnya baru kita keluarin sekarang? Kayaknya Kenji emang lagi pengen bikin film action yang dahsyat ya, bersama produser Bill Kong, dan juga emang tahun lalu kita dihubungin dan kita emang udah dikasih tahu misinya untuk membuat film action yang terdahsyat selama mungkin 10 tahun ini gitu. Terdahsyat, kenapa terdahsyat? Terdahsyat karena emang ambisinya adalah untuk selalu membangun film genre action ini ke tempat yang lebih tinggi lagi, in a beautiful way. Dan gue ngelihat di sini Asian represents-nya itu luar biasa ya. Ya ini adalah kekuatan orang-orang Asia bersatu. Jadi Cina, Jepang, Thailand, Indonesia, Vietnam, Hong Kong, dan semuanya bersatu untuk membuktikan bahwa action genre ini masih punya kita. Mudah-mudahan siapapun filmmaker atau pengen jadi action actor ke depannya bisa lebih semangat lagi. Karena dunia action berkembang sangat pesat. Kak Jo, terima kasih. Thank you. Personally, terima kasih juga karena Kak Jo jadi kayak lighthouse untuk banyak anak muda. Amin. They look up to you, ya, dengan segala yang sudah Kak Jo kerjain. Sehat-sehat, keep going. Keep it up. Thank you. Yes. Dari layar lagu dunia, Joe Taslim dan Yayan Ruhian serta sang sahabat Iko Uwais yang juga turut hadir dalam kesempatan ini untuk memberikan dukungan. Lagi-lagi, mereka membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pemain utama dalam perkembangan perfilman action internasional. Tim Sido News TV melaporkan. Saya ajak Anda untuk mendoakan semoga saja situasi di Indonesia aman ke depan ya. Kemudian pemirsa, informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, dan penasihat khusus Presiden yang baru, Said Iqbal. Presiden Prabowo Subianto melantik mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono. Kemudian juga melantik penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal. Kita lihat ini Nanik S. Deyang ya, yang berjanji akan lakukan efisiensi anggaran pada program MBG. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa saya akan setia kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Jadi kuasa hukum Sony Sonjaya Krishna Murti menyerahkan surat permohonan kliennya untuk menjadi justice kolaborator ke Kejaksaan Agung Jakarta. Kuasa hukum Sony mengungkap kliennya mengetahui keterlibatan sejumlah tokoh berpengaruh dalam perkara yang menjeratnya. Sony juga disebut siap membuka fakta-fakta baru dalam proses hukum apabila permohonan justice kolaborator yang diajukannya disetujui. Ya, artinya bahwa kita bekerja sama kepada penyidik untuk mengungkap peranan-peranan yang lebih besar daripada sebuah program presiden yang seperti saya sampaikan tadi. Artinya kembali lagi semua penilaiannya kepada penyidik, kepada Jaksa Agung, kepada Jampitsus, artinya seperti itu.
salah satu poin di JC ada keterkaitan dengan surat Pak Sony di Instagram untuk Bu Nani nggak sih Pak? Yang pasti beberapa nama kita minta untuk mengungkap ini kan pengembangan nantinya kepada penyidik. Nah pastinya dengan adanya GC kita lebih memudahkan penyidik untuk melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti yang dirilis oleh Japisus kemarin kan terapliasi oleh yayasan-yayasan itu. Ya pastinya kan lebih mempermudahkan dengan GC-nya daripada klien kami, gitu aja. Masih bersama kami di Sindo Prime. Fase pergerakan jemaah haji Indonesia gelombang kedua dari kota Mekah menuju Madinah resmi dimulai sejak kemarin Minggu 7 Juni 2026. Sebanyak 14 kloter dengan total 5.499 jemaah diberangkatkan secara bertahap sejak pagi hingga sore hari. Suasana sibuk terlihat sejak pagi hari di salah satu sektor pemondokan jamaah haji Indonesia di kota Mekah. Ratusan koper milik jamaah dikumpulkan di area lobi sembari menunggu ketibaan armada bus yang akan membawa jamaah ke kota Nabi. Persiapan logistik ini menandai dimulainya fase perpindahan jamaah gelombang kedua menuju Madinah Al-Munawwarah. Setelah seluruh koper tersusun rapi, para jamaah mulai diarahkan naik ke dalam kabin bus. Petugas menerapkan standar operasional khusus dengan memprioritaskan kelompok lansia dan penyandang disabilitas untuk masuk lebih awal. Bagi sebagian besar jamaah, meninggalkan kota kelahiran Nabi ini meninggalkan kesan mendalam yang sulit dilupakan. Wah enak banget Pak, kalau nggak mikirin rumah nggak mau pulang saya. Seneng di sini nih, makannya enak, tidurnya nyak, pelayanannya bagus. Ya pengennya sini lagi kalau bisa. Demi keselamatan jemaah, Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh proses mobilisasi ini hanya berlangsung pada siang hari. Dan pemberangkatan dari kota Mekah ini ada waktunya ya, jadi dimulai dari pagi hari sampai kurang lebih pukul 18 sore. Jadi tidak ada perjalanan malam gitu. Setelah semua persiapan tuntas, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH secara resmi melepas keberangkatan bus diiringi lambaian tangan. Bus kini mulai bergerak perlahan meninggalkan Mekah menuju Madinah, di mana jamaah akan menuntaskan ibadah Arba'in serta berziarah ke Taman Surga Raudah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Sindo News, Media Center Haji, melaporkan.